lantai perkantoran. Ini kan berarti kan kita akan menentukan ruangan untuk masing-masing jabatan dari struktur organisasi yang ada. Contohnya misalnya ini ada direktur lah, direktur, deskripsinya kan tempat di mana direktur melakukan kegiatan dan sebagainya. Terus fasilitasnya kira-kira yang dibutuhin untuk di ruangan direktur itu apa aja? Masih ada meja kan, terus ada kursi, terus ada lemari, ada AC, ada CCTV, ada sofa dan sebagainya. Lalu jumlah personel kan dapat dari yang tadi sebelumnya nih. Jumlah personelnya berapa? Nah, untuk ukuran personelnya ini kalian tentuin dari buku data arsitek. Buku data arsitek. Kelihatan nggak datanya? Nah, ukuran personel sini kan 5 kali 3. Saya tentuin dari buku data arsitek. Di sini saya masukin sumbernya ini tuh. Buku data arsitek edisi 3 halaman 13. Ini bukunya, ini jilid 2, ini jilid 1, ini jilid 2. Tadi kan halaman 13 ya. Halaman 13. Mana halaman 13 nih? Halaman 13 di sini kan masuk ke bangunan administrasi. Nah, bangunan administrasi perhitungan luas lantai yang diperlukan. Sini kan kita akan nentuin tadi tuh ruangan direktur ya. Ruangan direktur kalau saya nih dapat sumber dari ini. Menurut dari Amerika ini ditranslasi di agak translasi jiwa bidang ketentuan luas bidang suatu sarana dibantu nih ini kan dapat. Untuk direktur itu 144 feet kuadrat per atau enggak 13,4 meter persegi. Jadi kan saya kan 5 kali 3 ya. Saya nentuin untuk ruangan direktur itu 5 kali 3. Berarti kan 15. Berarti kan beda jauh ya sama tadi 13,4. Jadi itu aja sebagai patokan yang penting, tidak terlalu beda jauh dan jelas gitu jadi sumbernya. Setelah ini berarti kan dikalikan tuh 15. Luas PVC itu menyesuaikan dari jumlah personelnya. Karena cuma 1 ya berarti cuma 15 satu ruangan. Kalau 2 berarti kan harus perlu tambahan. Jadi tinggal kalikan 2. Nah, terus ada toleransi, tetap toleransi di sini kayak untuk di jalannya dan sebagainya supaya tidak terlalu pas berdeketan. Kalian pakai aja 200%, berarti dari sini dikali 200 kan 30. Terus ini berarti total meter jumlahnya dari luas divisi sama toleransinya. Total departemen ini ambil dari total meter persegi. Ini contoh yang ruangan ini. Terus tadi kan ada lagi, nih saya masukin di sini. Terus ada lagi oh iya, kalau bisa di setiap bagian ruangannya itu ada aparnya ya, masukin satu set apar. Nah, ini kan jadi ini satu bagian ruangan. Kebayang nggak satu bagian ruangan sering berdempetan, jadi ada aparnya di tengah-tengah. Terus ada luas fasilitas kantor. Misalnya kantor kan pasti perlu toilet, kan, ruang rapat mungkin, ruang pantry, musola, tempat duduk, ruang lobby. Nah yang paling penting adalah lift. Ya toilet juga penting. Toilet, lift, kantor, tangga darurat ini harus ada ya. Kalau misalnya kalian mau dua tingkatan. Nah, kalau misalnya nanti ternyata kalian ngedesain cuma satu lantai ya berarti nggak perlu ya
gitu loh, kantor sama tangga darurat. Nanti itu kan ditentukan sih di perelap dan toilet nih. Toilet kan pasti dibagi dua ya, toilet pria dan wanita. Fasilitas toilet apa aja, kloset duduk misalnya. Ini menyesuaikan dari kira-kira kalian mau toiletnya itu muat untuk berapa orang. Saya kan masih di sumbernya dari data arsitek jilid 2 halaman 67. Bangunan industri ruang WC. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, WC itu ada berbagai macam tipe. Ada WC dengan pintu membuka keluar, WC dengan pintu membuka ke dalam. Posisinya kan ini pintu kan ke dalam, kalau ini keluar. Terus ada pintu arah keluar dengan tempat saluran buang air kecil, pintu arah ke dalam. Kalian tentu kira-kira kalian mau pakai tipe WC-nya seperti apa. Terus di sini ada perhitungannya nih untuk apa namanya, toilet pria, toilet wanita, jumlah kesibukan. Ini kalian ketentuannya baca. Misalnya jumlah kesibukannya ini 25. Saya lupa, mungkin nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya. Jadi sehingga kalau misalnya jumlah kesibukannya 25, kloset yang diperlukan ada 2, tempat bak ada 2, aliran air, wastafel, sebagai untuk pria untuk wanita. Sehingga kalian bisa menentukan seberapa besar ruangan WC di perkantoran. WC. Terus misalnya musola, ini untuk yang tempat wudhu, ini tempat wudhu ada di halaman berapa tempat wudhu. Nah seperti itu. Jadi tadi luas kantor kan, luas kantor, terus fasilitas kantor, terus fasilitas pabrik. Di fasilitas pabrik itu fasilitas yang ada di pabrik. Contohnya di aula, ini ada aula saya. Aula perlunya fasilitasnya apa aja? Saya ngambil dari sini. Nah, ruang aula dan rapat di halaman berapa ini? Ruang makan juga ada. Pokoknya di data arsitek kalian masukin ya nanti sumbernya dari mana, halaman berapa. Parkir kendaraan ini kan di luar kantor dan pabrik ya, kantor pabrik, parkir kendaraan motor, parkir kendaraan mobil, kendaraan operasional, kendaraan truk, ruang security, masjid, kantin. Nah, terus juga kalian tentuin, misalnya kalian nanti pabriknya mau ada taman, pasti kan perlu tempat untuk nyimpenin alat-alat taman. Nah, kalian berarti kan sediain kayaknya ada pelanggar tempat untuk menyimpan alat-alatnya. Selama ada smoking area juga, klinik pasti ya, klinik wajib. Water treatment juga. Parkiran nih, sepeda motor panjang lebarnya berapa, radius jalannya berapa,
Itu juga dipelajarikan sama Pak Didi. Udah belum? Penentuan parkir. Belum. Nanti juga dipelajari juga di kelas yang teori. Kalian bisa langgan saja. Kan parkir misalnya contoh yang ini kan ada yang gini, ada yang miring kan, parkir itu macam-macam ya. Itu ada ketentuannya sendiri. Itu data arsitektur. Lalu masjid mana tadi? Masjid nih masjid. Kalian mau pakai misalnya dari gerakan sholatnya untuk dapat kira-kira muat masjidnya muat 100 orang. Nah, berarti kan ada 100 nih kali 100 aja gitu kan. Nah, terus ada loker kan bisa kali itu lokernya itunya berapa kotak selanjutnya ukur aja. Semakin detail semakin bagus. Ini saya buatnya nggak tahu. Gitu nanti dibikin mereka kalkulasinya dari luas kantor itu berapa, luas kantor berapa, luas besar pabrik berapa, ini kan di total ya dari masing-masing tadi tabel total. Jadi nanti kalian dapat luas pabrik kan penjumlahan dari semua yang ada ya. Nah, ini kan luas kantor ini. Terus luas lantai produksi kan ngambil dari yang kemarin kan udah ya di luas lantai ya. Ini kan dapat nih. Jadi kalian dapat total luas pabriknya. Nah, area hijau itu nanti kita akan tentukan 30% dari si luas pabrik. Ini kan luas pabriknya 19.000 ya. Kita butuhin area hijau karena biar pabrik ini green industry gitu. Jadi dapat total lahan, jadi total lahannya kita butuhkan itu sebesar 20. Sampai sini dulu masalah luar kantor seperti apa? Aman? Tidak aman. Kalian kan personilnya kan dikit ya. Kalau kayak ini luas kantor aja butuh 100 banyak. Kalau kalian kan 10 mungkin 5 gitu kan. Dikit. Tambah 5 menjadi bukit. Seperti itu. Itu masih gitu kan? Oke aman. Itu si bukunya ada ibunya. Ada ibunya nggak sih? Ada ya. Kalau mau beli langsung juga ada. Enggak. Linknya aja. Kan bisa dikirim PDF. Ah ya. Oke, berarti kan sekarang yang kita itu ada di lokasi pabrik ya. Nggak bisa seperti itu. Di sini kita nge-planning dulu. Ya, kira-kira untuk ruangan ini panjang kali lebarnya berapa, untuk ruangan berapa. Nanti di gambar akan kita lakukan di terakhir. Jadi saya Tapi ada akan jadi gambar. ya, contohnya contohnya. Tapi itu kalau nyampe ya. Oh iya. Tapi nanti kita gambarnya gini, gambarnya itu 2 tri dulu. Ya, dari masing-masing ruangannya. Itu ada namanya template lah metodenya. Habis dari situ kalau misalnya sempat ke 3 dimensi, misalnya mau pakai SketchUp itu silakan, lebih bagus. Tapi kalau kata Pak Raji, kalau kelas karyawan hanya sebatas sampai desain 2 3D-nya juga nggak apa-apa. Mungkin bagus contohnya.
nonton videonya. Kalau di replay awan di contohnya kalau dibikin ya ini belum jadi satu. Salah video jadi Yang ini gitu. Oh, sama video. Nah, ini kan saya pakai SketchUp gitu. Tuh, jadi kan jelas. Ini kan ukuran ini kan udah kalian tentuin, jadi nanti gambarnya jelas gitu. masih baru. Ini contoh yang fasilitas kantor. Ini kan saya 2 lantai ya. Itu kan ada ruang rapat, ini ruang rapat, terus ada masing-masing ruang kerjanya. Nah, terus ini kan ada lift, tangga, resepsionis. Itu ada musolanya kan. Nah, jadi sekarang kita mau planning dulu kira-kira mau berapa ruangan dan kosnya seperti apa. Terus ke yang pabrik ini kan, jadi kalau masuk nanti akan mau dari mesin ngadapnya seperti apa ya. Gudangnya saya ini rak-raknya kan kalau udah belinya kemarin di Los Angeles jumlahnya berapa? Tuh seperti itu. Nah. Cara kantin tuh kalian kantin masukin makan enggak? Ini apa? Smoking room misalnya, ada smoking area. Gitu ya. Ada gambaran kan? Ruang garden nih untuk menyimpan alat. Itu taman basket. Virtus namanya. Ya gitu. Nah, klinik. PT Mesin Cinta Sejati. Potes. Nah sekarang kita masuk ke COG ya. Tentuin. Oke. Ada rumah aku. Ini kita akan nentuin lokasi pabrik yang akan kita buat. Modulnya juga ada tadi. Modulnya. Nanti kalau misalnya kalian masih belum ngerti boleh tanya ke Pak Fauzi. Iya, kan ini Pak Fauzi ahlinya. Mana nih metode setrop graffiti. COG merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi paling baik untuk suatu distribusi tunggal yang melayani beberapa daerah. Metode ini memperhitungkan jarak, lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Langkah-langkahnya di sini ada: tetapkan jumlah barang, buka peta,
bidang kartesius. Tapi nanti kita akan menggunakan maps saja supaya lebih nyata ini. Ini ada rumusnya, gampang sih sebenarnya. Ini ada contohnya. Yang pertama kan langkah pertama membuat struktur jaringan distribusi. Jadi kalian misalnya nentuin dulu. Kalau ini kan satu arah ya, dari pabrik langsung ke customer. Berarti kalian pakainya yang nah ini pakainya dua. Nah ini salah ada spidol nggak? Nah, misalnya jadi nanti kalian tentuin P itu untuk supplier, T itu untuk customer. Ya bebas sih mau simbolnya apa, tapi sama aja kalau mau gitu. Misalnya P1, P2. Ini kan supplier nih. Jadi supplier kan kita beli bahan baku dari sini gitu. Kalau meja kan pasti besinya apanya gitu dari sini gitu. Nanti kan kita akan tentuin ini tuh ke lokasi pabrik kita kan. Pabrik kita itu. Sehingga dari supplier ini ke pabrik kita untuk diolah. Lalu kita tentuin kira-kira kita distribusinya mau ke customernya berapa jumlahnya gitu. P1, P2. Ketiga ini customer yang akan kita tuju. Kalau meja kan berarti mungkin ke mebel mungkin, atau misalnya ke hardware atau apa gitu ya. Meja kan seperti itu. Nah informa bisa juga. Jadi kalian akan tentuin dulu di Google Maps. Kalian tentuin dulu yang pertama masih di sini tuh sebenarnya jauh itu kayak hanya menentukan titik tengah aja dari antara supplier sama customer. Titik tengahnya kira di mana. Nah untuk tempatnya kalian tentuin sendiri aja. Misalnya mau di PWK nih, berarti kan jadi supplier sama customernya daerah Purwakarta gitu. Kalau di Bandung berarti daerah Bandung. Atau Jakarta bebas mau di mana aja. Ini ada rumah aku. Misalnya kalian contohnya ini. Cimbului. Bukan KPR. Dayu kalau Nah, ini lagi itu kan saya kondisinya itu apa namanya bikin pabrik sepeda ya. Sepeda kan butuh besi dan sebagainya. Saya tentuin dulu Sinar Pangjaya. lokasinya di mana. Himbauan Saya asli. pakai suppliernya Spindo misalnya untuk besinya. Di sini lokasinya ada sini. Untuk plastik di mana, pabrik di mana, kalian tandain di Google Maps tuh bisa gitu. Misalnya kita tandain Telkom misalnya, misalnya ya. Cara nandain, nih kalau ditandain itu nanti kayak gini ada logo Ya. birunya. Nah tinggal simpan aja, masukin ke daftarnya. Kalian tentuin suppliernya, customernya, sehingga dapat nanti kan dapat lokasi apa namanya koordinatnya nih. Misal Spindo, klik kanan dapat nih koordinatnya kan ini. Ini akan digunakan di dalam perhitungan oke. Jadi Excelnya. Misalnya itu kan ada supplier ada 4 ya. P1 sampai P4. Saya bagi lagi untuk P1 tuh dia nyuplai untuk rangka utama, untuk bikin stang dan ini. Tadi kan jadi materialnya untuk rangka utama kan besi, nama suppliernya masukin, koordinatnya yang tadi di Google Maps dimasukin di sini. Dari X sama Y-nya. Customer saya kan kasusnya ini bikin sepeda ya, pabrik sepeda, berarti customernya toko-toko sepeda gitu. Tandain juga di Google Maps toko sepeda yang akan kita supply itu di mana, toko sepedanya, namanya, dan koordinatnya masukin. Kampus. Terus bikin struktur jaringannya kan tadi
kalian tentuin dari dari supplier sampai ke customer itu tuh dia nge-supply. Kalau customer ya nge-supply apa, kalau supplier nge-supply apa, kalau customer kan ya kita udah ngirim barang jadi ya inisial pasti atau kalian tentuin total volume sama ongkosnya sama indeks grid. Berarti kan kalau total volume kan di sini kan satuannya tonnya. Ton juga di satuannya ton. Berarti kalian tentuin ini tuh kan kita asumsinya nyuplai itu untuk 1 tahun. Kan di sebelumnya di KPT dapat ya, selain KPT dapat kapasitas produksi kan. KPT kan kita dapat kapasitas KPT-nya kan dapat 61 ya. Kapasitas produksinya kan dapat sini 100.000 gitu kan di tahun 2028 ya. Berarti ini kan menyuplai untuk 1 tahun ya, yang ngeproduksi untuk 1 tahun ya. Berarti kan kalau misalnya ini untuk 1 tahun, berarti di COG-nya volumenya itu ya kita nyuplai segitu. Tapi kalian tentuin juga misalnya untuk bikin rangka apakah emang 1 pipa itu bisa untuk 1 produk atau 1 pipa itu 1 produk itu bisa 1 pipa itu bisa untuk 2 produk gitu. Kalau untuk 2 produk berarti kan 100.000 itu dibagi 2 ya, karena bisa untuk 2 ya, gitu. Paham nggak? Kalau ini kan 100.000 kan 1 produknya udah jadi ya, ini 100.000 nya kan udah jadi ya. Berarti kan kalau misalnya 1 pipa itu bisa untuk 2 produk, kan kita perlu pipa ya 50.000 nya kan, setengah ya, 50.000 kita untuk beli. Kalian tentuin itu masing-masingnya. Terus di sini kan total volume. Nah, tadi kan di sini 1031 itu. 1031 ya tadi ini mah contohnya, tapi ini kalian masukin yang tadi produksi itu yang 100.000 itu kapasitas produksinya. Lalu ini kali 7 itu apa? 7 itu berat dari produknya atau misalnya barang yang dikirim dari supplier. Contoh misalnya berat pipa besi satunya berapa, adalah sumbernya kan pasti ada, kalian masukin, berarti kan dikalikan, terus dibagi 1.000 untuk satuannya dia ton. Contohnya yang lain misalnya ini jok mungkin lebih ringan atau ini lebih ringan. Lalu untuk ongkos transportasinya kalian tentuin aja satuannya mau gimana. Mau dari peraturan bisa, mau atau kan ada di web ada jasa ini kayak jasa pengiriman. Kira-kira kalian pakai armadanya atau moda transportasinya apa? Kalau pakai tronton tuh misalnya berapa biaya transportasi? Terus kalian masukin di ongkos transportasinya. Misalnya ini kan P1 sampai P4 saya asumsikan pakai moda transportasi yang sama atau jenis mobilnya sama gitu. Ternyata harganya sama. Mau dari jenis mobil boleh, mau dari jarak kira-kira per berapa kilometer boleh. Jadi masukin koordinatnya. Untuk supplier juga sama. Nah, untuk supplier ini kan udah 1 produk ya, udah jadi gitu meja. Tadi kan kita nggak produksi meja setahun kan 100.000 ya. Nah, kalian tentuin jumlah customernya itu berapa. Di sini ada 5. Berarti kan 100.000 ini dibagi 5. Kalau tiap customer itu presentasinya sama. Kan customer kayak toko kan beda-beda ya ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, dan juga muat barangnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalian mau pakai persentase bisa, misalnya toko 1 ternyata dia itu bisa muat banyak gitu, besar pokoknya, udah kalian bikin
misalnya 25% dari 100.000 ini kita nyuplai ke sini. Untuk toko 2 ternyata kecil ya, kita bisa menyuplai hanya 5% misalnya. Kalian tentuin aja gitu. Dari 100.000 jadi kapasitas produksi itu. Terus habis dari sini kita langkah ketiga membuat perhitungan akumulasi. Ini sesuai sama tadi di modul. Nih, kan udah perhitungannya membuat akumulasi dari FI, berarti kan koordinat yang udah kita pakai di Google Maps. Terus ininya volumenya itu RI itu ongkosnya, ini kan tinggal perkaliannya, ongkos masih kali volume, ongkos kali volume kali koordinat X, ongkos kali volume kali koordinat Y. Bisa baca lebih lengkap di atas sini. Dapat nih. Terus kita menghitung koordinat lokasi baru, ini rumusnya ada di modul juga. Sehingga kita dapat koordinatnya nih, kita dapat koordinatnya ini. Nah, udah dapat seperti ini, kalian masukin di Google Maps. Koordinat ini tuh contoh ya, saya copy. Google Maps, kalian masukin sini. Nah, tapi di Google Maps satuannya itu kalau ini kan koma ya tadi ya. Jadi titik karena elektronik kan satuan internasional. Kalau koma itu titik, koma ini X nya, terus masukin Y nya, masukin Y nya. Masukin Y nya. Nah, dapat nih. Klik di mana lokasinya. Tuh, lokasinya tadi apa ini? Lega-lega ya? Dibongkar. Nah, gitu. Berarti tadi lokasi pabrik kita di hancurkan. Rekonstruksi. Nah, berarti kan kalau misalnya kalian mau nentuin lokasinya di mana misalnya? Kebunan. Yang masih agak kosong di mana? Kebunan. Di rumah aku kosong. Di Sumedang misalnya, di Sumedang nih. Subang. Ciwalini. Ciwalini. Berarti kan kalian nentuin supplier sama customernya daerah-daerah sini. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya mau jangkauannya luas, misalnya suppliernya di Jakarta, customernya di Surabaya gitu. Nah, nanti ketemu titik tengahnya di mana? Jauh banget. Jauh di Akhirnya Anir. bakal ketemu di mana gitu. Misalnya suppliernya ternyata yang bagus di Jakarta, ternyata target pasarnya ternyata dia di sini, nanti mungkin ketemu di sini kan. Kalau suppliernya di Jakarta, customernya di Surabaya misalnya, mungkin ketemunya di Jawa Tengah. Banyak Green Aslam. Nah, udah dapat ini, lanjut angka kelima. Angka kelima yang udah digambarkan gitu. Di Banyuwangi. Tinggal kira bagus. Angka kelima digambarkan, kalian perhatikan dari supplier itu ke customer, dari tanda panahnya kan ke customer ya, ke pabrik kita ya, dari supplier ke pabrik kita, tanda panahnya tadi ke Garaja 4. dari pabrik kita ke customer. Udah gitu kesimpulan kalian masukin aja lokasi pabriknya di mana, terus koordinatnya dengan skala 1:1. Google Maps kan pasti 1:1 ya. Terus total jaraknya berapa, total biayanya berapa per tahun. Jadi biayanya itu udah satu pautnya per tahun karena tadi pakai kapasitasnya per tahun. Alamatnya kalian masukin. Mana? Apa Kang? Nanti ada modulnya. Ini modulnya aja boleh. Boleh. Dan saya kirim juga modulnya. Lokasi pabrik PT
Nah kalau misalnya tadi COG bingung nih, ya kalian asumsikan dulu aja untuk perhitungan gaji itu masukin aja misalnya UMR apa gitu. Nanti kan tinggal dirubah kalau udah ini semua kan pasti bakal berubah. Dimana untuk menentukan COG menentukan lokasi pabrik di mana, visible enggak, bisa diterapkan enggak. Kayak tadi kan di Taman Tegalaga nggak mungkin ya, maksudnya digusur taman gitu kan nggak mungkin. Ya kan. Kalau ini kan yang saya kan di Purwakarta masih kosong tuh, masih bisa memungkinkan ada jalan juga gitu. Untuk itu aja. Kami di ngambek ya. Seperti itu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Bisa ngobrol wajib apa? Enggak wajib sih. Ya biar lebih ya kalau ada poin plus filosofinya mungkin barangkali kenapa namanya ini filosofinya jelasin karena ergonomi udah belajar kan Visinya ergonomi kan lagi itu udah belajar ya ergonomi kan ada belajar kenapa warna biru itu apa melambangkan apa filosofinya apa dari logo kalian jelasin juga pasti merah. putih Merah suci Merah banteng. Merah suci, putih suci. putih 51 ada yang gak ada pendukungnya ya Jangan. Bahaya. ya itu dulu ada yang ditanyakan kemarin nyicil aja nyicil batikan mungkin tadi yang paling pusing diluaskan aja tadi untuk minggu depan mungkin sampai Luas kantor dulu. Atau sama gajinya juga kan? gaji dulu aja kalau Gaji. nanti kan kalau gaji dapat berarti kan COG sama gaji kan gaji kan itu dari center of gravity kan dari lokasi pabrik berarti kan COG sama gaji untuk luas kantor udah selesai baru luas kantor Berarti COG dulu ya. Oke sama gaji dulu kemarin. Dulu baru Iya. itu. Ya, gitu lah. gaji kan berarti kan udah bikin struktur organisasi kan Iya. udah bikin terus jumlah personilnya berapa dan luas kantornya itu nanti bisa lebih fokus kalau tidak dijelaskan biar nggak ganti-ganti lagi juga karena ribet nanti kalau tadi seperti itu.